Hebat Pandersman, apa kabar? Selalu sehat, semangat dan ceria selalu. Ye. Masih tentang myself. Iya, tentang kamu, dirimu, dan perkembanganmu. Ya, mari kita berikan salam kebanggaan kita. Spirit of Mary. Yuk. Kita lanjutin. Kalau beberapa minggu yang lalu kita membahas tentang myself yang sesi A, sekarang kita mau bahas myself sesi B. Mungkin ada yang lupa, diulangi lagi tujuannya semakin mengenal diri kalian sendiri, kemudian mengembangkan dan konsisten melakukan hal terbaik bagi perkembangan masa depanmu. Coba diingat-ingat. Saya ini siswa yang gimana sih? Yang kapan hari udah kita pelajarin? Apa merasa jenuh dalam belajar? Itu udah kita bahas yang A. Yang A juga mengalami tertekan atau stres. Kemudian yang B nih sekarang tetap semangat mengerjakan tugas. Dapat menemukan cara belajar yang efektif, ya, dan memiliki kualitas diri pribadi lebih unggul. Apa ya? Yuk. Nah, yang bagian-bagian bawahnya juga yang semangat mengembangkan diri, membentuk karakter diri, mau menjadi sukses, itu yang bagian C. Yuk, semangat. Nah, ini bagiannya. Yang A seperti itu, ya. Yang B ini, salah, begini ya. Yang C di atas. Oh, harusnya yang oren-oren ini bukan, yang ini maaf bukan B tapi C. Oke? Yuk, kita lihat bersama. Bila kalian mengalami kondisi yang B itu seperti apa, Bu? Yuk, kita lihat lagi bersama seperti yang barusan. Dirimu adalah siswa yang tetap semangat dalam mengerjakan tugas, terutama di masa PJJ, atau siswa yang dapat menemukan cara belajar efektif dan menyenangkan, terutama di masa PJJ ini. Yuk, bareng-bareng yuk kita pelajari bersama. Nah, kalau seperti itu, apa yang bisa kalian lakukan? Pertama, memanfaatkan teman untuk belajar bersama. Manfaatin teman. Bukan hal yang negatif loh ya, memanfaatkan teman untuk belajar bersama. Bisa aku tahu jawabannya, aku nggak bakal berteman. Aku berteman sama dia karena dia pintar. Enggak kayak gitu. Maksudnya, daripada main game menghabiskan waktu, lebih baik mengajak teman kelas untuk belajar bersama. Yang suka main game, ayo yuk kita belajar bersama yuk. Udah mau kenaikan kelas nih, habis PTS. Itu contohnya. Tapi kalau suka menyendiri, ya otomatis kalian bisa minta bantuan orang tua, kakak, atau guru les dan belajar. Nggak bisa bareng-bareng, karena nanti konsentrasinya bisa hilang. Lalu yang kedua, ingat, tetap makan. Loh, masalah makan, Bu. Iya, makanannya makanan yang bergizi. Kenapa? Karena kalau belajar atau ngerjain tugas itu bisa membuat kalian lapar dan haus, karena kan konsentrasinya keluar dari tenaga yang kalian keluarkan untuk belajar. Nah, bisa ngisi kekosongan perut dengan makanan bergizi. Nggak hanya makanan ringan-ringan yang mengandung banyak MSG, itu akan mudah membuat kalian sulit konsentrasi dan karena jadi mudah ngantuk. Loh, itu Bu yang dituju. Jadi alasannya udah belajar ngantuk. Apalagi kalau belajarnya di kamar, di tempat tidur. Aduh, godanya banyak. Maka yang bisa kalian lakukan adalah makanan ringan bergizi seperti potongan atau jus buah yang bisa mengganjal perut. Tapi saya nggak suka, Bu. Nggak mau di masa pandemi ini kalian belajar untuk survive. Salah satunya jaga kesehatan. Lalu, belajar sambil ditemani lagu klasikal. Boleh ditemenin lagu-lagu, tapi catatan dari Bu Yuni adalah lagu-lagu klasikal. Seperti Beethoven. Bu, ngantuk? Bukan karena ngantuknya, karena slow, dengarnya angin semilir-milir, atau ada yang di kamarnya pakai AC. Bukan maksudnya seperti itu. Karena konsentrasi, otak ini kan ada frekuensinya. Kalau kalian dengerin lagu yang ngebeat, yang pakai drum seperti itu, apa yang terjadi? Maka kalian akan
otaknya juga frekuensi akan tinggi. Itu tidak akan konsentrasi, malah membuat kalian makin stres. Maka penentuan lagu itu juga sangat berdampak sekali. Yang berikutnya apa? Memanfaatkan waktu senggang. Pastikan sekarang kan Sabtu dan Minggu libur. Memang dari dulu Sabtu dan Minggu kalian libur. Tapi stop. Jangan gunakan waktu luangmu untuk nge-game, tidur, makan gitu ya. Tapi lebih baik digunakan untuk mengerjakan tugas. Ingat, tidak memforsir atau membebani dirimu dengan tugas-tugas saja. Bisa istirahat, refreshing Bu, ada waktunya. Ya, kalau sedang mengerjakan tugas, paling nggak 20 menit untuk lihat ke sana, ke sini, cari yang hijau-hijau, begitu ya. Lalu yang kelima, dahulukan tugas yang mudah. Kenapa? Karena kalau kalian mengerjakan tugas, selain yang disuruh kumpulkan segera loh ya, kalau batas waktunya sama, cari yang mudah dulu. Kalau misalnya yang sulit, kalian akan berpikir terlalu banyak dan menghabiskan waktu, terus banyak trial dan errornya. Kalau misalnya tugasnya deadline-nya segera, itu yang jadi prioritas. Jelas? Ini yang di bawah ini nih, niat. Sudah dikasih tips banyak sampai D. Tapi kalau nggak ada niat yang sulit, cuma ya, apalagi keterpaksaan. Karena tujuan utama dalam belajar mengerjakan tugas untuk memahami. Ya, bukan hanya dapat nilai bagus tapi diperoleh dengan tidak oke kan malu. Ya. Maka perlu melakukan dengan rela hati agar yang dikerjakan mendapat poin maksimal. Yang terakhir, 3B. Berdoa sebelum melakukan sesuatu dan setelah melakukan sesuatu. Sesuatunya apa? Ya kegiatan belajar, ya usaha mengerjakan tugas. 2 usaha. Bisa mengerjakan tugas, belajar, bukan hanya pengen dapat nilai bagus, tapi kemudian tidak melakukan apa-apa. Dan ketiga, berserah. Tetap semangat selalu, jaga kesehatan. Tuhan berkati. Spirit of Mary.